datang Pak Suwardi dan Pak Hermanto Tanoko. Selamat pagi Mas Bordes, selamat Ya. pagi Pak Hermanto, dan selamat pagi Sobat Kubisa. Oke, ya Pak Hermanto sudah hadir. Oke. Semangat Waktu dan pagi. tempat saya persilakan Semangat pagi Pak Bapak Suwardi Luis, Mas Bordes, Yes. Pak Pepi, dan juga seluruh Sobat Kubisa. Pak Hermanto Tanoko, Pak Suwardi Luis, sehat semua ya? Amin. Sehat, dahsyat. Semua. Oke, mantap. Dahsyat. Oke, ini teman-teman dari seluruh Indonesia sudah hadir di sini dari berbagai kota di Indonesia, akan ingin mengetahui, ingin belajar dari Pak Hermanto Tanoko, seperti itu ya. Oke, waktu dan tempat mungkin saya persilahkan ke Pak Suwardi ya. Baik, semangat pagi Pak Hermanto, semangat pagi Mas Bordes. Semangat pagi Pak. Saya belajar banyak dari Pak Hermanto. Setiap kali WA, selamat sore, selamat malam, jawaban Pak Hermanto selalu semangat pagi. Jadi apalagi pagi ini kita selalu semangat. Terima kasih Pak Hermanto telah bersedia bersama dengan kita di sini. Saya mungkin akan mengawali dengan cerita bagaimana saya pertama kali kenal dengan Pak Hermanto. Jadi ini cerita tentang law of attraction yang benar-benar terjadi. Jadi ceritanya dimulai pada minggu ketiga Oktober, saya tugas di San Francisco. Itu kalau dari jarak itu sekitar 16 jam penerbangan dari Jakarta. Dan malam hari di sana itu saya biasa nonton YouTube sebelum tidur, dan tiba-tiba meskipun jauh dari Indonesia itu ada auto fit-in tentang hotel termewah yang baru di Surabaya, namanya Hotel Fasa. Wow. Wah, saya tertarik tuh, karena saya baca itu sampai triliunan rupiah. Nah, ketika saya baca di sana, saya baru kenal yang namanya Pak Hermanto Tan sebagai pemilik daripada Hotel Fasa. Nah, biasa kan ya, setelah kita nonton satu video, di bawahnya ada recommended lagi. Nah, recommended bawahnya itu tentang Pak Hermantonya sendiri. Saya klik lagi, saya baca lagi, saya lihat videonya. Dan di sana itu yang membuat saya kagum luar biasa adalah betapa Pak Hermanto itu sangat menghormati orang tuanya, yaitu Pak Sutikno. Pak Sutikno itu pada waktu itu saya kira mungkin sekitar umur 87-88 kali Pak Hermanto ya, ketika video itu dibuat, ketika Hotel Fasa selesai. Nah, di situ itu dikatakan bahwa Pak Hermanto ini setiap malam, seberapa sibuknya pun, selama beliau ada di Surabaya, selalu pulang untuk menemani papanya yang lanjut usia untuk makan malam bersama. Dan kalau beliau keluar kota, selalu nelpon setiap malamnya untuk menyampaikan salam kepada orang tuanya. Dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, dan hati saya mengatakan, wah ini saya kalau punya kesempatan, pengen kenalan dengan orang luar biasa ini. Nah ceritanya saya balik ke Indonesia, akhir Oktober, 3 hari kemudian, nggak lama, saya ditelepon oleh branch manager saya, Mas Didit. Dia bilang, Pak Suwardi, boleh nggak ya terbang ke Surabaya? Ada pemilik Tan Corporation, Pak Hermanto ingin kenalan diskusi. Saya langsung mengatakan, wih, ini Pak Hermanto Fasa. Iya katanya, wih, saya bilang mau tuh. Nah akhirnya singkat cerita saya bertemu dengan Pak Hermanto dan keluarga, kita diskusi. Terima kasih Pak Hermanto untuk undangannya. Nah, di akhir diskusi itu, saya dikasih buku. Saya masih pegang Pak Hermanto, ya, buku ini. Nah, buku ini saya bawa, minggu depannya lagi setelah pulang dari Surabaya, saya ke Belitung, Pak Hermanto. Jadi saya favorit ke Belitung, kotanya indah. Saya tinggal di Santika Premier, lalu saya di sana itu baca buku ini. Nah, saya ini orang yang suka baca, tapi sebenarnya juga kurang sabaran. Jadi setiap kali baca buku biasa, baru baca buku pengantar, sudah lihat ke bagian belakangnya masih ada berapa halaman lagi, gitu ya. Nah, jadi banyak buku, kalau buku manajemen, itu saya baca 1-2 chapter, udah sok pinter. Saya merasa saya udah tahu semuanya. Tapi dengan saya tidak ngarang, Pak Hermanto, Sobat Kubisa, ini saya baca 3 jam tanpa berhenti. Ya, pastilah ke toilet, kita bahas lebih banyak. Apa yang bisa kita pelajari dari buku ini bagi teman-teman kita? Bukan hanya keberhasilan daripada seorang pengusaha, tapi jatuh bangun pengusaha itu di era new normal ini. Yang saya kira kita semua akan senang untuk gosip tentang kegagalan seseorang, tapi lebih penting lagi bagaimana kegagalan itu bisa diubah menjadi keberhasilan.
Saya mulai dulu dengan Pak Hermanto, mungkin boleh cerita sedikit Pak, mengapa buku ini ditulis, supaya teman-teman Sobatku bisa tahu latarnya Pak. Silakan Pak Hermanto. Ya, terima kasih Pak Suwadi Luis. Pada perjumpaan kita yang pertama, saya juga sangat impresif dengan pengalaman dari Pak Suwadi Luis yang demikian luar biasa ya. Banyak membantu perusahaan-perusahaan BUMN yang raksasa-raksasa, perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya juga belajar banyak dari Pak Suwadi Luis dengan perusahaan GML-nya, dan juga pada hari ini saya diberi kesempatan di QBisa untuk sharing tentang buku dari papa saya ya. Buku tersebut saya buat untuk sebagai hadiah pada wedding anniversary papa mama saya yang ke-60. Jadi tepatnya itu tahun 2011 ya, kami merayakan wedding anniversary-nya pada Januari tahun 2012. Jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Nah, buku itu memang kami buat juga sebagai syukur kepada Tuhan ya. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia hidup kepada Papa Sutikno dan juga Mama Suryani, yang saat ini seluruh keluarga besar Papa Sutikno berjumlah 87 ya. Jadi dari 2 jadi 87. Jadi kami memang bersyukur sekali karena Papa memberikan nilai-nilai hidup ini sebagai sumber energi dari seluruh anak, cucu, cicit ya. Menurut saya ini adalah satu warisan abadi yang diberikan oleh Papa Sutikno kepada 5 anak, anak menantu, 20 cucu, cucu menantu, dan juga 38 cicit ya. Karena dari sana memancarkan 5 nilai kehidupan, antara lain nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai keharmonisan, nilai damai sejahtera, dan nilai kebahagiaan, Pak. Iya, luar biasa Pak Hermanto, bahwa jadi buku ini pada waktu itu beliau umur 83 ya Pak, tahun 2011 tersebut. Betul, betul Pak. Correct me kalau saya salah Pak, bahwa Bapak itu bangun Hotel Fasa itu juga memang untuk perayaan tersebut. Betul. Jadi pada tahun 2009 saya merencanakan membangun hotel di lahan saya HR Muhammad, Hotel Bintang 5, untuk merayakan wedding anniversary papa mama saya. Tapi saya memang waktu merencanakan itu luas lahannya hanya 4.000 meter persegi. Saya mintanya bintang 5, dan arsitek yang kami tunjuk dari Surabaya infonya bisa gitu. Tapi dari sisi desain, setelah berulang kali didesain, saya nggak puas gitu. Ini nggak bisa dong, masa bintang 5, ballroom-nya kok kecil. Saya mau minta ballroom-nya yang besar segala macam. Sehingga akhirnya waktu itu berjalan terus dan tidak keburu untuk membangun dan merayakan anniversary papa mama saya. Tapi saya sudah jatuh cinta dengan hotel. Karena saya sering meeting dengan arsitek, dengan hotel operator, segala macam. Jadi saya ngomong, wow, ini di Indonesia ini masih belum ada nih operator yang spesialis untuk bintang 5. Saya ngomong, saya akan masuk dah sebagai operator, dan juga hotel ini tetap saya bangun, dan karena syarat untuk bintang 5 itu 4.000 tidak cukup, akhirnya kami membebaskan lahan lagi sampai 1 hektar lebih. Dan saya mencari arsitek dari Jakarta yang sudah punya jam terbang tinggi, dan juga interiornya kami pakai 2 arsitek dari Singapura, sehingga hotel dan juga office building di sebelahnya, Fossa Premium Office meter persegi, itu saya jadikan pembangunannya selesai semua, tapi Papa memang dirayakan di hotel lain. Oke. Tapi nama dari Hotel Fasa itu juga namanya berasal dari nama papa saya, yaitu Jentek Sue. Sue-nya itu kan air, Pak. Jadi Fasanta itu bahasa Yunaninya spring water. Saya ambil fasanya aja karena
itu kan lebih pendek dan juga lebih mudah diingat gitu ya. Iya. Pak Hermanto, itu sebenarnya bagian cerita arti kata fasa adalah air, itu sesuatu Ya, yang saya mau sebut di belakang, Mbak. Tapi Pak Hermanto sudah sampaikan. oke. Eh, jadi fasa itu artinya air bahasa Italia, Pak ya. Sehingga sesuai dengan nama daripada Papa, Tan Tek Sui, itu juga air dalam bahasa Chinese tentunya. Nah, Ya. ini yang, mohon maaf Pak Hermanto, saya gunakan kata Crazy Rich Surabaya dalam arti pujian. Ya. Jadi kalau ada Crazy Rich Jakarta yang kasih anggota keluarga ulang tahun dengan tas Birkin, jam Rolex, itu mah nggak ada apa-apa. Crazy Rich Surabaya kasih hadiah kepada orang tuanya, hotel 1 triliun, ya dengan ada gedung di samping. Baik, Pak Hermanto, saya minta izin untuk ngambil 1 menit, karena ini akan cerita yang kronologis perjalanan hidup Pak Sutikno sampai di tangannya generasi kedua. Saya ingin supaya para Sobat Kubis itu tahu sedikit mengenai kronologinya, supaya mereka lebih meresapin, Mbak, perjalanan hidup dan jatuh bangunnya seorang Sutikno Tanoco. Saya izin share slide sebentar. Baik Pak, jadi kalau saya disebut crazy rich, saya seringkali ngomong rich-nya ini jangan diartikan hanya uang saja, tapi bagaimana kita rich dari sisi pengalaman, rich dari sisi pengetahuan, rich dari kita mau berbagi ya. Jadi kita kaya itu tidak hanya materi ya, tapi bisa banyak hal yang positif gitu Pak Suwardi. Betul, Pak Hermanto. Saya kira itu yang ingin kita pelajari, bahwa hidup itu tidak hanya mencari, mendapatkan, dan memiliki, tapi bagaimana membagi itu memberi dampak. Jadi kalau saya ingin mencuri cerita di dalam perjalanan ini, itu miliknya, saya kira lebih tepat pemain utama film ini yang bercerita, Pak Hermanto sendiri. Tapi kronologinya saya hanya menyampaikan bahwa sekilas Pak Tan Tek Sui, yaitu Pak Sutikno, papanya Pak Hermanto itu, saya mundur 1 slide, lahir di Cina dengan nama Tan Tek Sui pada tahun 1929. Kemudian pada umur 7 tahun, beliau bertolak ke Wonorejo, Pasuruan, dan supaya teman-teman yang tidak mengerti mengenai geografi, termasuk saya juga baca, Pasuruan itu Jawa Timur ya Pak. Jadi mereka tibanya itu di Tanjung Perak di Surabaya, kemudian naik mobil ke Pasuruan. Nah, di tahun 1939, yang menariknya itu setelah 3 tahun di Indonesia, maka Pak Sutikno itu memutuskan kembali ke Tiongkok. Ya. Alasannya apa, kita dengar dari Pak Hermanto nanti. Cuman di Tiongkok tersebut, awalnya beliau cukup nyaman, karena memiliki seorang kakek seorang yang sangat karismatik, kepala desa. Namun kakek tersebut meninggal pada tahun 1942, umur Pak Sutikno berarti umur 13 tahun, sehingga Pak Sutikno sebagai cucu sulung itu akhirnya menjadi petani, sebagai tulang punggung keluarga. Nah, dengan perjalanan waktu tahun 1948, pada umur 19, itulah benar-benar Pak Sutikno kembali ke Malang untuk membantu papanya Pak Sutikno, jadi engkongnya Pak Hermanto, yang sudah duluan ada di Malang. Dan tahun 1951, menikahi seorang gadis idaman beliau, Ibu Suryani, Ibu Cio Siohun, dan setelah itu mereka mulai berusaha di daerah Singosari, namun setelah pas mereka sudah mau bangkit, sudah usahanya sukses di bidang bahan bumi, di tahun 1960 muncul PP 10 yang melarang warga negara asing untuk berusaha di daerah desa atau wilayah kecamatan. Sehingga Pak Sutikno harus melepaskan segala-galanya, dan akhirnya itu harusnya kembali ke Cina. Tapi saya dengar tidak mendapatkan tiket, akhirnya tertahan di Indonesia, dan tinggal di emperan Gunung Kawi selama 40 hari bersama 4 anaknya. Tiap hari makannya cuma sekali, makan ikan asin, dan tahun 1992 Pak Hermanto, panggilannya Chunket, lahir, dan setelah itu mungkin ini perubahan dalam hidupnya, dalam keluarga ini. Toko bahan bangunan Cek 73 dirintis Malaysia oleh Pak Sutikno bersama dengan omnya Pak Hermanto, Pak Suwandi. Nah, saya tidak ingin terlalu lama lagi, Pak Hermanto, saya kira semua Sobat Kubis ingin mendengar. Gimana Pak cerita jatuh bangunnya sebelum Pak Hermanto lahir nih? Silakan Pak.
Terima kasih Pak Suwardi. Waduh, luar biasa sekali ya. Bisa dibuatkan mapping perjalanan Papa yang sangat detail gitu Pak. Ini menandakan Bapak memang luar biasa, bisa menjabarkan pengalaman Papa dalam waktu yang cukup singkat tapi jelas gitu Pak ya. Jadi memang Papa dilahirkan di China, Xiamen, Anhui, itu pada 5 Desember 1929, dan Papa punya kakek, itu adalah kepala desa di Anhui tersebut. Jadi cukup terpandang ya, disegani oleh orang-orang di desa. Dan Papa sejak bayi sekitar 5-6 bulan, itu sudah ditinggal papanya, jadi engkong kakek saya sudah merantau di Indonesia. Jadi Papa sejak bayi sudah tidak ketemu dengan papanya lagi gitu ya, sampai berusia sekitar 7 tahun. Nah, waktu 7 tahun dengan Mama diajak ke Indonesia, yaitu ke Wonorejo itu tadi, Pak. Jadi singkatnya emak saya dan papa saya ke Wonorejo dengan hati Papa yang demikian exciting-nya, karena sudah usia 7 tahun belum pernah ketemu sama Papa, hanya dengar dari cerita Mama saja. Ya tentu itu sangat excite bagi Papa saya ya. Tapi begitu ketemu dengan perjalanan kapal yang 2 minggu, terus ketemu engkong kakek saya ya, itu kaget sekali karena rumahnya hanya ukuran sekitar 48 meter persegi, dan waktu masuk ke dalam rumah ternyata kakek saya itu sudah married, sudah punya anak juga. Jadi emak saya dan juga papa saya itu kangen, kaget, tercampur semua, jadi satu semua ya. Jadi di waktu itu papa saya juga kaget sekali karena ternyata papanya kan married ya. Tapi ya apa mau dikata, sudah sampai di Indonesia, akhirnya nenek saya yang dari China, juga nenek tiri yang di Indonesia, dan juga dengan kakek saya dan 2 anak, waktu itu tinggal satu rumah itu selama 3 tahun. Yuk bayangin itu. Dan selama 3 tahun itu saya punya paman bertambah 3 itu. Jadi keluarganya jadi keluarga sangat besar. Ya mungkin karena terlalu banyak konflik segala, akhirnya nenek saya yang dari China dan juga papa saya kembali lagi ke China pada tahun 1939. Ya, itu memang perjalanan hidup yang maksudnya tidak begitu mulus ya di awal, karena kakek saya ini married-nya 2 kali. Dan adiknya papa yang lahir di Indonesia ada 2 laki yang dari nenek China, juga akhirnya balik ke China. Jadi balik ke China, nenek saya dan papa saya juga 2 paman saya. Nah, di China sendiri, papa saya akhirnya kembali dan bersekolah, dan dalam waktu kurang lebih 3-4 tahun itu sudah bisa menyelesaikan sekolah SD-nya karena lompat-lompat ya. Jadi tepatnya pada tahun 42 itu, di waktu kakeknya papa meninggal, itu papa sudah harus menjadi kepala keluarga karena anak laki yang terbesar. Jadi papa sudah meninggalkan bangku sekolah dan harus menjadi petani untuk menghidupi seluruh keluarga. Jadi memang papa hidupnya sangat keras ya di usia remaja sampai itu usia papa waktu sudah di 19 tahun, itu adiknya kakek saya dari Indonesia itu merantau ke China dan ketemu dengan papa saya, dan papa saya itu masih teringat tentang indahnya Indonesia ya, orangnya yang sangat ramah tamah, dan papa memutuskan ingin kembali ke Indonesia
karena Papa sudah jatuh cinta dengan Indonesia gitu. Nah, hal itu diutarakan ke nenek saya, yang mana akhirnya juga disetujui karena adik-adiknya kan juga sudah besar ya. Terus ada anak dari adiknya kakek juga sudah besar. Jadi Papa sudah bisa meninggalkan mereka dan berangkat ke Indonesia dengan naik kapal. Nah, naik kapal itu pun biayanya waktu itu karena tidak ada uang, terpaksa nenek saya memotong gelangnya itu menjadi 2, dan setengah dari potongan itu untuk perjalanan papa saya ke Indonesia. Jadi di perjalanan sewaktu di kapal, itu tidak membawa uang sama sekali, jadi hidup di kapal selama 2 minggu, itu harus bisa mendapatkan makan segala. Jadi papa ini berusaha untuk membantu orang-orang yang di kapal itu dengan mencuci pakaian, melayani segala macam, sehingga mendapatkan makanan selama di perjalanan. Jadi itu halo? Iya, Pak Hermanto, saya kira jadi kalau kita ada yang bertanya dari mana asal muasal namanya bondo nekat, itu mungkin dari apanya Pak Hermanto nih ya, bisa-bisa dari Cina mau naik kapal 2 minggu sepeser pun nggak bawa ya, dan bawa itu cuma modal setengah gelang daripada mamanya, luar biasa. Silakan Pak Hermanto. Mana kelanjutannya? Dan waktu di kapal itu Papa melayani satu orang yang saat ini cucunya jadi partner saya, jadi partner bisnis saya, ya. Nah, dari ke Indonesia, singkatnya Papa harus belajar bahasa Indonesia kembali karena sudah banyak yang lupa ya. Jadi selama 1 bulan, Papa sudah diminta oleh kakek saya yang di Indonesia untuk bekerja membeli hasil-hasil bumi dan dijual ke kota. Nah, itu ternyata Papa sangat disukai itu sama petani-petani, karena Papa orangnya kan sangat fair. Jadi dia sangat terbuka, membelinya dengan harga yang cukup tinggi, dia menjualnya juga ada keuntungan, tapi semuanya sangat fair, sehingga bisnis dari yang dibantu oleh Papa ini berkembang sangat pesat. Sehingga singkatnya setelah 2 tahun setengahan, Papa saya ini sama kakek saya dikenalkan sama seorang gadis dari Pasuruan. Jadi perkenalannya juga relatif singkat ya. Setelah 2 bulan, Papa dan Mama ini sudah menikah gitu ya. Nah, setelah menikah, Papa saya diberi modal dengan kakek saya ini hanya cukup untuk menyewa satu ruko di Singosari dan juga membeli timbangan. Hanya itu saja, dan akhirnya Papa harus bekerja mulai dari 0 setelah merit itu. Dan ternyata karena Papa ini memang apa yang dikerjakan itu selalu sukses ya. Jadi tidak lama bisnis Papa itu yang Polowijo berkesat di sini, akhirnya membeli rumah, membeli sepeda motor, jadi keluarganya sudah cukup bahagia dengan dan sejahtera gitu ya. Tapi memang apa mau dikata, pada tahun 1959 itu pemerintah mengeluarkan PP 10 yang mana WNA tidak boleh berdagang di Indonesia. Nah, karena saat itu Papa masih WNA, sehingga Papa tidak bisa berdagang, dan akhirnya memutuskan ya udah semuanya dijual, tapi dijualnya itu juga harganya sangat murah sekali, karena WNA kan juga tidak boleh memiliki toko, memiliki rumah segalanya, jadi semuanya dijual dengan harga ala kadarnya dan menunggu kapal untuk kembali ke China. Tapi kapal yang ditunggu-tunggu itu tidak datang-datang, padahal rumah sudah dijual, semua sudah dijual. Akhirnya Papa memutuskan untuk tinggal di Gunung Kawi.
karena di Gunung Kawi itu kan ada emperan dari tempat beribadah itu kan bebas orang untuk tinggal di sana dengan tikar gitu ya. Jadi papa, mama dengan 4 anaknya tinggal di Gunung Kawi selama berbulan-bulan. Yang tadi Pak Suwardi sudah ceritakan, makannya juga ala kadarnya, karena uangnya juga pas-pasan. Nah, ternyata hal itu diketahui oleh nenek saya yang dari Pasuruan. Dia kasihan, dan dia menawarkan papa untuk tinggal di Pasuruan saja. Papa mestinya juga tidak mau untuk tinggal di rumah mertua ya, tapi papa mengingat anak-anaknya masih ada yang bayi, masih kecil-kecil, kena hujan, kena panas. Akhirnya papa memberi syarat kepada mama saya, ya udah, tapi jangan lama-lama. Kita nggak sampai setahun, kita akan pindah aja. Jadi saya akan membuka toko di Pasuruan dan hasilnya dibagi 2. Nah, itu disetujui, akhirnya Papa membuka toko Polowijo di Pasuruan dan cukup sukses. Tapi seperti yang Papa katakan kepada Mama sebelumnya, jadi tidak sampai setahun ya, 9 bulan, 9 hari, Papa sudah meninggalkan Pasuruan dan pindah ke Kota Malang. Nah, di Kota Malang itu Papa menyewa satu rumah bekas kandang ayam ya, karena ukurannya 1/4 kali 9 meter, jadi memang itu nggak layak untuk dianggap sebagai rumah karena lantainya juga masih tanah liat, dan Papa tinggal dengan Mama dan 4 anaknya di gang tersebut tahun 62. Dan saya lahir di rumah tersebut. Jadi saya lahir di rumah tersebut, dan pada saat tahun 62 itu, papa saya tetap berdagang Polowijo, yaitu naik sepeda ke Singosari dan menjual hasil bumi tersebut di Kota Malang. Sedangkan Mama berjualan rombengan di depan rumah. Nah, jualan rombengan dari pakaian-pakaian bekas yang dijahit, juga ngambil dari tetangga-tetangga, sampai akhirnya kulaan dari kota-kota lain. Dan memang suatu hari ada cerita yang nggak mungkin saya lupakan. Pak Hermanto, boleh saya bentar? Ya, itu boleh, Pak. ceritanya yang mau Pak Hermanto sampai itu cerita yang membuat saya netes air mata, Pak. Jadi kita suspend sedikit mengenai cerita itu. Ya, Pak. Tapi saya ingin sedikit reflect apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa saya kebayang banget bahwa Pak Sutikno itu sudah jauh-jauh dari Cina ke Indonesia, begitu mencintai Indonesia, akhirnya melakukan bisnis yang cengli, kita bilang ya, yang fair, yang menguntungkan para pedagang, para petani, karena beliau itu mencoba menggantikan tengkulak. Beliau mengambil langsung dari petani hasil buminya dengan harga yang lebih layak, lalu dijual. Nah, jadi kalau kita gunakan bahasa modern sekarang, cutting supply chain level, ya, itu sudah beliau lakukan dari zaman dulu. Kemarin kemudian tiba-tiba kena sesuatu yang di luar kendali beliau, PP10 gitu. Nah, itu seperti sekarang ini kan Pak Hermanto, bahwa banyak kita ini para pengusaha, bahkan karyawan, itu yang tiba-tiba kena pandemik, mau nggak mau harus kehilangan usaha pekerjaannya. Saya ingin tahu, bagaimana Pak Sutikno menyikapi hal tersebut? Apakah beliau menyalahkan peraturan pemerintah, sakit hati? Bagaimana beliau bereaksi terhadap situasi seperti itu? Papa tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Ya. Jadi Papa ini memang orangnya selalu mandiri dan berusaha bagaimana dia tetap bekerja dengan cara-cara yang benar tanpa mau merugikan siapapun. Jadi memang waktu Papa di toko itu pun Papa banyak memberi orang-orang dengan pembayaran yang sangat cengli juga, sehingga bisnis Papa bisa bertumbuh besar karena didukung dengan para petani dan juga para pelanggannya
yang sangat suka dengan cara bisnis papa ya. Jadi papa ini bukan hanya semata-mata cari uang, jadi kadang-kadang memang bagaimana pelanggan-pelanggannya itu juga bisa senang, bisa bahagia, dan bisa berkembang. Jadi pada saat tahun 62 itu papa menyewa di gang itu tetap bekerja sebagai polowijo, tetap papa bisa hidup. Nah, tapi suatu hari adiknya yang namanya Suwandi itu kan datang menemui papa karena sekeluarga juga tahu kalau papa itu pinter sekali berdagang. Nah, adik papa yang namanya Suwandi itu kan sudah WNI karena dia dilahirkan di Indonesia dengan nenek tiri saya itu, dia anak yang paling besar, dia datang ke papa nawarkan, ini ada satu toko di Wetan Pasar mau disewakan, mau nggak kongsi kita buka toko? Wah, papa ya mau sekali, karena papa ini kan jiwanya memang jiwa bisnis ya. Oh boleh lah, ayo kita kongsi aja, buka toko di Wetan Pasar gitu. Nah, tapi setelah mau, terus kebingungan, loh modalnya dari mana? Nggak punya uang. Terus papa ngomong, saya punya pelanggan 2 ada di Singosari. 2 pelanggan ini, yang satu namanya Pak Tasir. Sekarang saya dengar kaya sekali. Padahal dulu awalnya saya kasih hasil bumi itu masih nggak punya uang dan nggak sekaya sekarang. Udah, saya ke Singosari aja, saya pinjem uang ke Pak Tasir. Nah, kamu gimana? Tanya Suwandi. Oh, kalau saya nanti pinjem mama saya aja, berarti nenek tirinya kan. Jadi akhirnya berangkatlah papa naik sepeda ke Singosari, nemuin Pak Tasir. Pak Tasir, Pak Tasirnya begitu ketemu papa juga senang sekali. Kok sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah muncul. Gimana kabarnya? Waduh, Pak Tasir sekarang kaya sekali. Iya, Tek, ini berkat kamu juga. Dia ngomong, sapinya besar, buahnya, tanahnya luas. Nah, akhirnya gimana kabarnya? Terus papa cerita kalau mau buka usaha, tapi papa nggak punya uang, nggak punya modal. Loh, butuh berapa? Ditanyai Pak Tasir begitu. Butuh 300.000, Pak Tasir. Loh, cukup uang segitu. Dia ngomong, nggak lebih. Oh, nggak Pak Tasir, segitu cukup. Jadi nanyanya itu bukan kok banyak, tapi malah cukup. Nah, uang 300.000 itu ekuivalen dengan setengah kilo emas kalau sekarang. Jadi akhirnya Pak Tasir minta istrinya untuk ngambilkan uang di lemari berangkasnya, dan kata papa, wih uangnya banyak sekali. Jadi memang hanya diberikan ke papa 300.000, dan hebatnya lagi Pak Tasir tidak tanya kapan mau dikembalikan, terus cara gimana, nggak pernah. Jadi cuma dikasih papa, ya sudah dikasih gitu aja. Jadi papa memang sangat mengingat terus budi baik dari Pak Tasir. Nah, setelah dari Malang bawa uang, akhirnya ketemu sama Suwandi lagi. Nah, yang lucunya, Suwandi itu ngomong sama papa saya, Yako, dia tanyanya, manggilnya kan Yako. Ini mama mau pinjemin uang 300.000, tapi Yako harus jamin. Loh, papa saya ini bingung. Loh, ini mau minjem ke mamanya sendiri, saya yang disuruh jamin. Saya ngomong, saya jamin. Juan, ayo kita ke mama. Akhirnya papa saya jamin ke nenek saya yang di Indonesia itu, akhirnya uang 600.000 itu untuk buka toko 73 tadi. Nah, tapi Pak, ada masalah lagi, Pak. Jadi waktu di toko 73 itu, ukurannya itu cuma 1,5 meter kali 13. Jadi memang tokonya kecil sekali. Jadi papa saya ngomong, loh ini kalau untuk toko palen nggak bisa ini. Waduh, harus toko palen nggak bisa. Tapi karena papa punya reputasi yang baik, punya kenalan banyak, akhirnya dari kenalannya itu, papa dititipi cat Nah, berjualan cat dan bahan bangunan, paku, dan lain sebagainya. Di toko yang sangat kecil tersebut. Nah, kalau zaman tahun 62 itu, cat-cat import itu cuma 12 warna. Sedikit sekali. Nah, papa secara otodidak, papa itu belajar mencampur cat, bagaimana antara warna satu dan lainnya itu untuk melayani pelanggannya, mulai dari 1 on.
1 on sampai 1 kilo dan 2-3 kilo dilayanin semua. Jadi toko itu bertumbuh, berkembang sangat cepat karena Papa sangat kreatif, inovasi, dan melayani semua pelanggannya itu dengan luar biasa. Jadi Papa kalau melayani pelanggan, nyampurnya awal-awal kan tidak expert. Jadi kalau minta order 1 on, Papa nyampur 1,5 on, nyampur 2 on, itu dikasih semua. Udah, yuk bayar 1 on aja. Sisanya buat apa? Saya juga nggak pakai. Udah, yuk ambil aja. Yuk nanti bisa untuk nembel-nembel. Jadi pelanggannya itu ke Papa itu senang sekali karena merasa Papa ini terus memberi kebaikan kepada mereka gitu. Jadi tokonya itu bertumbuh, berkembang dengan sangat cepat sehingga pada tahun 64 sudah bisa membeli rumah yang lebih layak di Jalan Kebalen, Malang. 2 ruko ya, 2 rumah dijadikan 2 untuk Papa dan juga untuk Suwandi. Jadi tahun 64 itu kami sekeluarga pindah dari bekas kandang ayam itu ke Jalan Kebalen nomor 87 di Malang. Iya. Pak Hermanto, kita renungkan sedikit yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi kalau saya tangkap ini, yang saya hargai dari Pak Sutino itu memang selain cengli, kita sebut cincai ya Pak ya. Jadi kalau kita mau ilmu kita harus cengli, jujur gitu Pak ya. Lalu cincai, harus bisa take and give dengan baik. Baru nanti bisa C ketiga cuan, baru bisa untung kan gitu. Betul Pak. Jadi kalau saya dengar itu Pak Tasir ini orang Madura ya Pak ya. Orang itu Madura. Bisa meminjamkan duit 300.000 luar biasa, itu harganya setengah kilo emas ya. Iya. Hari ini baru sudah 1 gram ya. Dan dalam waktu 2 tahun Papa kembalikan uangnya Pak Tasir 600.000. Nah, tapi waktu mengembalikan uang 600.000 itu pun Papa sudah berjanji dalam hati, saya akan terus membantu keluarga Pak Tasir gitu. Jadi udah nggak ada hitung-hitungan lagi, Pak. betul. Kebetulan Pak Tasir ini tidak punya anak, Pak. Nah, luar biasanya itu kan beliau itu balik lagi cengli. Pinjam duit sama orang selalu harus dibalikin malah 2 kali lipat. Padahal belum konglomerat waktu itu ya. Nah, yang menariknya juga, kalau saya baca itu, Pak Tasir itu juga sebenarnya ketika Pak Hermanto cerita dia senang banget ketemu dengan Pak Sutino, itu ada alasannya juga. Karena dulu Pak Sutino pernah bantu Pak Tasir, kan gitu ya? Iya, waktu di toko Singosari itu selalu memberi pinjaman-pinjaman hasil bumi, Pak. Waktu Pak Tasir masih belum sekaya itu ya. Betul. Jadi itu yang perlu kita angkat, bahwa ketika kita hadapi pandemi, kesusahan yang di luar kendali kita, lebih baik kita menyalakan lilin daripada memaki kegelapan. Kan gitu ya, Sobatku Bisa ya. Kadang-kadang kita terlalu meratapi pintu yang ditutup, kita ketok, kita duduk di sana, tersipu di sana, akhirnya ada pintu lain kita nggak lihat, karena lilinnya juga nggak ada, kita sibuk nangis melulu. Jadi belajarlah dari Pak Sutino, jatuh bangun hidup itu bisa terjadi di luar kendali kita berusaha terbaik pun terjadi. Tapi kalau kita jatuh dan kita berusaha terbaik, tadi itu cengli, bisa cincai, itu suatu saat orang yang kita bantu, meskipun kita bantu tanpa pamrih, akan bisa membantu kita, Pak Hermanto ya. Nah, saya lanjut dikit. Balik dengan cerita yang saya tetes air mata, Pak. Jadi cerita ketika tadi kita cerita tahun 1962, ketika membuka toko bahan bangunan 73, itu sudah melewati masa susah ketika Ibu Suryani harus, tanda kutip, membantu Pak Sutino itu mencari kain-kain bekas, baju bekas untuk dijahit, dicuci, disebut dengan baju rombeng. Ini anak-anak milenial kadang-kadang nggak ngerti, Pak, baju rombeng itu apa. Iya, baju bekas. Gimana ceritanya, Pak, waktu itu sampai cerita Ibu Suryani buat opor ayam? Silakan, Pak. Iya, Pak. Jadi saya tambahkan, kalau Papa itu memang punya prinsip-prinsip kehidupan yang selalu dipegang teguh adalah kejujuran, Pak ya. Jadi prinsip Papa, orang yang jujur itu pasti dipercaya orang,
dan rezekinya itu selalu akan berdatangan gitu. Jadi percuma kalau orang itu kaya, sukses, tidak karena kekayaan kesuksesan itu hanya secara jika tidak percaya orang. Ya. Jadi Papa selalu mengajarkan kepada kami, anak-anaknya, agar selalu menjaga kepercayaan ke orang lain, menjaga reputasi, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan, karena itu sangat penting di dalam bisnis agar kita itu peluang-peluang usaha semakin banyak. Nah, tadi waktu cerita kembali di zaman susahnya tahun 62 ya, waktu Mama berjualan rombengan, Papa saya juga berjualan hasil Polowijo dari Singosari ke Malang. Itu suatu hari bahkan waktu Mama berjualan rombengan, ada gelandang yang mengambil saya dari rumah, karena rumahnya kan hanya satu pintu ya, pintu selalu dibuka kan. Nah, saya masih baby itu pernah diambil dengan gelandangan, dibawa lari, tapi untungnya Mama ini melihat. Jadi waktu Mama melihat, terus Mama berteriak, anakku, anakku, gitu ya. Terus semua orang pedagang kaki lima itu membantu Mama untuk merebut saya kembali dan dikembalikan ke Mama saya. Jadi pada saat itu kalau Mama saya tidak melihat saya, ya mungkin sudah tidak ada saya di hari ini. Nama saya juga mungkin bukan Hermanto lagi. Jadi Mama saya dan keluarga saya itu memang semuanya bekerja dengan sangat keras, tapi hebatnya itu tanpa pernah mengeluh dan juga tidak pernah meminta-minta. Itu yang hebat. Jadi Papa saya ini sampai berpesan, kalau jadi orang, itu jangan jadi orang malas, jangan jadi orang yang minta-minta, tapi kita harus berupaya, kita harus berusaha bagaimana kita bisa mandiri dengan cara-cara yang benar ya. Jadi memang suatu hari waktu Mama saya jualan rombengan, jualan pakaian-pakaian bekas, itu mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan, dan karena setiap harinya kami anak-anak ini hanya diberi makan nasi jagung, diberi makan telo, diberi makan lauknya hanya ikan teri, sayur-sayur, jahepo. Jahepo itu lobak asin ya, lobak yang asin itu. Jadi itu bisa makan bubur itu cuma dengan lobak asin itu sudah cukup. Itu kan murah meriah. Mama saya kasihan sama anak-anak dan juga sama Papa. Jadi waktu untung itu Mama saya berinisiatif membeli seekor ayam. Jadi Mama masak opor. Nah, pada waktu masak opor, karena rumahnya hanya 1/4 meter, ya baunya ke tetangga. Jadi waktu ke tetangga, tetangganya datang. Wah, bau apa ini? Enak sekali. Oh, lagi masak opor. Oh, bisa nggak minta nih? Minta, mau cicipin. Nah, tetap ini sama Mama diberi 1 potong. Ya, tetangganya senang sekali. Dan Mama juga happy lah ya. Ini nanti sisa ayamnya kan nanti malam setelah Papa pulang bekerja kan bisa makan bersama satu keluarga. Kami anak-anak waktu itu saya kan masih baby ya, tapi kakak saya semua kan juga senang ada bau yang berbeda dari biasanya. Jadi kami sekeluarga nunggu Papa. Ini saya diceritain oleh Papa Mama yang selalu sering diulang-ulang memangnya. Jadi waktu Papa saya pulang dan melihat ayam di meja makan, Papa bukannya senang, Papa bukannya gembira, terus bisa makan bersama. Tapi Papa bangkit berdiri, dan Papa ngomong sama Mama saya, kita saat ini belum waktunya makan ayam. Jadi malam yang sesungguhnya bisa membuat kami semua keluarga bahagia, makan bersama, tapi menjadi malam yang sangat memberi kami pelajaran bahwa hidup dengan hemat, hidup dengan sederhana. Jadi Papa saya mengajarkan itu dengan pengalaman yang tidak mungkin kami anak-anaknya itu melupakan. Jadi pada akhirnya malam itu kami semua tidak makan dan ayamnya diberikan ke tetangga. Itu adalah pengalaman yang tidak mungkin kami lupakan, Pak Suwardi. Iya. Luar biasa Pak Hermanto. Dan
itu yang membuat saya baca, waduh, ini dua hal sih Pak yang kita pelajari, bahwa Pak Sutikno sendiri sedemikian disiplin untuk hidup hemat dan tidak berfoya-foya. Tapi yang kedua yang menarik juga, bagaimana Ibu Suryani meresponi ya Pak ya. Mungkin Pak Sutikno bisa cerita. Karena kalau zaman now terjadi, kalau hal terjadi seperti ini, tanda kutip Ibu Suryani muda-muda sekarang mungkin sudah berantem dengan suaminya di depan anak, sudah minta cerai. Tapi bagaimana Ibu Suryani meresponi Pak waktu itu?